Self-love bukan hanya sekedar ngomong kata-kata positif di depan kaca. Bukan hanya sekedar tulis kata-kata positif di kertas post-it terus tempel di meja kerja kamu. Banyak banget aku lihat orang ngaku-ngaku self-love tapi ujung-ujungnya masih bergantung sama cowok. Masih males-malesan di kasur, masih suka gosipin orang, masih gak jaga kesehatan. Jujur ya, aku nggak setuju dengan mindset yang kayak I am perfect, aku sempurna, aku udah cukup segini aja. Aku nggak setuju, karena banyak banget orang yang males-malesan berkedok self-love. Banyak banget orang yang membiarkan dirinya membusuk di kasur berkedok self-love. Di dalam pikirannya, aku udah cukup, aku nggak mau capek-capek karena aku mencintai diri sendiri. Kalau kamu jadi salah satunya, please nonton video ini demi kebaikan kamu. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya aku ada bahas bagaimana perempuan berkelas menghadapi kebencian. Tapi, 5 cara itu akan jauh lebih mudah kamu jalanin apabila kamu sungguh-sungguh mencintai diri sendiri. Maka dari itu, di video ini kita akan bahas apa itu self-love, miskonsepsi soal self-love, dan tentunya cara praktikal supaya kamu bisa take action untuk mencintai diri sendiri. Ini bukan hanya sekedar ngomong positif-positif doang. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, sebenarnya self-love itu apa sih? Self-love itu tentang menjaga hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. Self-love itu bukan hanya sekedar happy dan feeling good aja, tapi self-love itu juga tentang bagaimana kamu menjaga kebutuhan kamu, batasan kamu, dan kebaikan kamu, bahkan kalau itu nggak nyaman. Banyak yang menyepelekan self-love itu hanya sekedar afirmasi dan ngomong positif doang. Jangan salah, afirmasi dan omong positif itu penting, tapi sebenarnya self-love itu juga butuh kerja keras dan usaha. Karena self-love juga termasuk menghadapi kekurangan atau insecurity kamu, berdamai dengan diri sendiri, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Selain itu, banyak yang keliru self-love itu sama dengan narsistik. Banyak orang yang asumsi kalau kamu memprioritaskan kebutuhan kamu, artinya kamu egois. Kenyataannya, kamu menjaga dirimu baik-baik itu bukan berarti kamu egois atau nggak peduli dengan orang lain. Self-love itu tentang bagaimana kamu bisa menjaga dirimu dengan baik sehingga kamu bisa menjadi versi terbaik kamu untuk dirimu dan orang lain. Kamu bisa paham value dirimu tanpa menghiraukan value orang lain. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara supaya kamu bisa mencintai diri sendiri? Sadarlah, kamu bisa menjadi lebih. Di awal video, aku ada bilang aku gak setuju dengan pemikiran yang kayak aku sempurna dan aku gak mau capek karena aku mencintai diri sendiri. Kalau kamu males, itu bukan self-love. Aku mau kamu paham dulu. You are worthy and you are valuable just as you are right now. Kamu itu layak dan kamu itu berharga apa adanya sekarang. Tapi bukan berarti kamu gak bisa berkembang dan belajar hal baru. Please, garis bawahi itu dulu. Kamu layak dan kamu berharga apa adanya sekarang. Tapi bukan berarti kamu gak perlu belajar dan berkembang lagi. Jujur aja sama diri sendiri. Area mana yang perlu kamu perbaiki atau kembangkan lagi? Memang ini nggak nyaman, tapi kamu berkembang. Kamu harus bisa jujur dengan kekurangan kamu dan berusaha disiplin, konsisten, take action untuk perbaiki. Memang gak nyaman, aku bilang di awal aja, memang gak nyaman. Tapi kamu gak nyaman, it means that you're doing something right, you are growing. Kamu melakukan sesuatu yang benar, kamu sedang berkembang dan bertumbuh. Kamu gak sendiri kok. Kamu pikir aku nyaman tunjukin muka aku depan publik? Kamu pikir aku nyaman berbicara depan kamera? Enggak. Sekarang di detik ini aku ngomong sama kamu, aku lagi gak nyaman. Apalagi aku introvert dan pemalu. Aku lebih suka hidup aku private aja. Kamu pikir aku suka bangun pagi-pagi jam 6 pakai makeup buat rekam video ini? Enggak, aku nggak nyaman. Kalau bisa aku tidur sekarang. Terus pertanyaannya, kenapa aku lakuin ini? Padahal aku tahu aku nggak nyaman. Jawabannya adalah, karena aku ada tanggung jawab ke diri sendiri dan ke orang lain. Action aku enggak disetir oleh emosi atau perasaan aku. Aku jujur ke diri sendiri kalau skill komunikasi aku kurang. Makanya aku latihan berbicara depan kamera. Aku jujur ke diri sendiri bahwa skill marketing aku kurang. Makanya aku mulai personal branding. Aku sangat mencintai diri sendiri. Makanya aku rela gak nyaman sekarang supaya aku bisa nyaman di masa depan nanti. Because I know I deserve better. Aku tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik. I am proud of who I am right now, but I know I can be stronger, healthier, and more skilled. Aku bangga dengan diriku yang sekarang, tapi aku tahu aku bisa lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, dan lebih terampil. Itu
Itu kenapa aku sangat percaya disiplin dan self-love itu saling sangkut paut. Jaga kesehatan fisik dan mental. Jangan menyepelekan kesehatan fisik dan mental kamu. Please. Aku susah jaga kesehatan karena di pikiran aku tuh kerja-kerja terus. Aku merasa 24 jam dalam sehari itu nggak cukup. Jadi aku terlalu utamain kerjaan sampai aku telantarin kesehatan fisik dan mental aku. Ujung-ujungnya, aku burn out, jadi nggak produktif. Malah, kamu jaga kesehatan kamu itu adalah produktivitas jangka panjang. Kesehatan kamu adalah fondasi supaya kamu bisa produktif. Jangan kayak aku dulu yang ngeliat ini sebagai alihan atau distraksi dari pekerjaan. Jadi dua-duanya harus jalan. Sempatkan waktu kamu untuk menjaga kesehatan kamu. Ubah mindset kamu. Daripada kamu mikir, aku gak ada waktu untuk olahraga, lebih baik kamu mikir, oh, olahraga akan memberikan aku energi supaya aku bisa kerja lebih baik. Invest di konsumsi pangan kamu. Jangan makan Indomie terus. I know, Indomie itu enak. Tapi luangkanlah waktu dan uang kamu untuk makanan yang lebih sehat. Practice slow morning. Kadang kita terlalu sibuk urusin kerjaan sampai kita lupa untuk enjoy momen-momen sekarang. Cobalah tidur lebih awal, bangun lebih pagi, dan enjoy pagi kamu. Misalnya kamu seduh kopi sambil baca buku, lihat pemandangan, meditasi, dengerin musik, jalan-jalan, dan lain-lain. Hindari gadget dulu. I want you to spend time with yourself. Aku mau kamu untuk habiskan waktu dengan dirimu sendiri. Kamu bisa coba hobi baru. Misalnya, journaling, masak, yoga, melukis, menggambar, merajut. Kalau kamu nggak punya hobi dan bingung mau mulai dari mana, kamu bisa coba DIY crochet kit aku. Aku bikin ini untuk pemula yang nggak pernah rajut sebelumnya. Karena dulu aku rasain susahnya belajar dari YouTube sendiri, cari-cari video yang jelas, belum bahan sama alat yang macem-macem. Terus kalau aku bingung, aku juga nggak tahu mau nanya siapa. So, aku buat DIY kit rajut. Udah lengkap sama alat dan bahan, bahkan polanya, ada video tutorial step by step, dan ada kelas online untuk kamu belajar teknik-teknik dasarnya. Jadi untuk kamu yang nggak pernah rajut, gak usah khawatir. Semua udah di cover. Terus kalau kamu masih bingung, you can have one-on-one counseling with me. Spesial untuk kamu, kamu bisa diajari langsung sama aku lewat chat. Terserah kamu mau tanya 100 pertanyaan pun, aku akan jawab. Aku akan pandu kamu sampai boneka kamu 100% selesai. Literally gak ada alasan kamu gak bisa. Bahkan anak 9 tahun aja yang gak pernah rajut bisa aku ajarin sampai bisa. Boneka ini aku suka pegang, ini aku rajut sendiri. Dan kamu juga bisa. Jadi untuk kamu yang mau coba hobi baru dan belajar rajut dari nol, link ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Damai dengan sendiri. Be content with yourself. Maksudku dari poin ini adalah kamu harus bisa membangun dirimu dan membentuk kondisi hidupmu sehingga kamu tidak perlu bergantung dengan orang lain lagi. Kamu gak harus menyangkal batasanmu dan menjadi people pleaser hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu. Aku ada buat video soal self-respect dan people pleaser, udah paket lengkap supaya kamu bisa menghargai diri sendiri dan gak diinjak-injak orang lain lagi. Poin ini harus aku tekanin lebih dalam lagi untuk kamu yang gila cowok, yang merasa hidupnya gak bisa bahagia tanpa cowok, yang merasa kemampuannya terbatas hanya karena gak ada cowok. Sebelum kamu memilih laki-laki sebagai pasangan hidup, kamu harus bisa bahagia sendiri. Kamu harus bisa support hidup sendiri. Sehingga ketika kamu memperbolehkan seorang laki-laki datang ke hidup kamu, itu bukan sembarang orang. Melainkan dia adalah orang yang bisa memenuhi standar kamu dan memberikan kamu dukungan tambahan. Ingat, dia datang ke hidup kamu bukan untuk memenuhi kamu, tapi untuk mendukung kamu. You are complete by yourself. Kamu sendiri aja, kamu sudah penuh. Dia gak akan bisa manipulasi atau ancam bakal ninggalin kamu karena kamu tahu kalau kamu sendiri aja kamu bisa survive. Kamu masih terpenuhi, kamu bisa bahagia, kamu bisa tercukupi. Ini pun untuk kebaikan pasangan kamu juga. Sangat gak adil kalau kamu paksa pasangan kamu untuk memenuhi semua kebutuhan emosional kamu. Ini berdasarkan observasi dari orang-orang di sekitar aku ya. Mungkin kamu kurang kesadaran diri, jadi kamu gak sadar ternyata masih banyak trauma yang mendalam yang kamu proyeksikan ke hubungan dengan pasangan kamu. Contohnya, kamu berharap dia menjadi sumber kebahagiaan kamu terus yang kamu gak dapatkan dari keluarga kamu. Yang ada, pacar kamu jadi capek, dituntut terus, disalahin terus, gak dihargai. Ingat, bukan tugas pacar kamu untuk mengisi kekosongan kamu. Kamu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan dirimu dulu, supaya kedepannya kamu bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain.
Kamu jadi lebih bisa kasih perhatian yang lebih baik, lebih pengertian, dan lebih sayang. Ini tips tambahan aja sih, tapi kamu kalau cari cowok, carilah cowok yang gak gila cewek juga. Hindari cowok yang gonta-ganti pasangan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ini berlaku kedua-duanya, untuk cewek dan untuk cowok. Kalau dia nggak bisa damai sendiri, berarti dia belum bisa membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Jadi kamu jangan berekspektasi dia bisa membangun hubungan yang baik dengan dirimu. Biarkan dirimu mencoba hal baru dan membuat kesalahan. Kamu harus memperbolehkan diri sendiri mencoba hal baru dan buat kesalahan. Dulu tuh aku tipe yang suka beat myself up. Gimana ya bahasanya? Dulu tuh aku kalau gagal suka hukum diri sendiri. Contohnya kayak, ih gimana sih? Kok aku parah banget bodohnya? Malu-maluin banget, masa umur segini masih nggak bisa? Aku sangat berharap kamu nggak kayak gini ya. Karena kita harus sadar kalau ruang kita untuk berkembang itu luas banget. Jangan biarkan ketakutan gagal atau kamu buat kesalahan nahan kamu untuk mencoba hal baru. Aku sangat dukung kamu untuk mencoba segala hal untuk lebih mengenal diri sendiri. Cobalah hobi baru, project baru, belajar bahasa baru. Dengan cara ini, kamu jadi tahu apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Keep your brain active, jalanin terus otak kamu. Jangan biarkan otak kamu busuk scroll sosmed doang. Contohnya kalau aku jujur aja, aku orangnya kurang aktif secara fisik dan sosial. Maka dari itu, kalau kamu follow aku memutuskan untuk belajar tenis. Karena dengan belajar tenis, otak aku aktif belajar hal baru, fisik aku aktif, dan aku bisa ketemu banyak orang baru. Aku yakin, pasti setiap kali kamu mau coba hal baru, ada aja limiting belief, kepercayaan yang membatasi kamu. Mungkin kamu mikir kamu gak punya karakter demikian, kamu introvert, kamu pemalu, mental atau fisik kamu gak kuat. Tapi kamu harus men-challenge diri sendiri. Tantang kepercayaan yang membatasi kamu itu. Cari solusi yang bisa membantai kepercayaan yang membatasi kamu. Ingat ya, otak manusia itu kayak udah disetting berpikir negatif. Jadi berpikir positif adalah skill yang harus kamu asah. Contohnya, limiting belief aku adalah fisik aku nggak kuat. Aku gampang capek dan aku darah rendah. Gimana aku yang begitu belajar tenis? Apalagi tenis membutuhkan energi yang sangat besar. Apalagi aku juga introvert, pemalu, dan skill komunikasi aku kurang. Gimana aku yang begitu bisa kenalan sama orang-orang baru? Daripada aku stuck di pikiran itu, aku cari solusi apa yang bisa mendukung aku untuk tetap mencoba. Aku minum vitamin untuk bantu masalah darah rendah aku. Aku mulai tenis pelan-pelan dulu, jangan terlalu keras dengan fisik aku yang belum terbiasa. Aku berbicara depan kamera untuk melatih public speaking aku. Aku aktif di komunitas journaling session untuk melatih skill komunikasi aku. Aku baca buku tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang baru. Itu produktif. Coba kamu pikirkan, hal baru apa yang mau kamu coba? Akui aja limiting belief kamu. Lalu kamu sanggah limiting belief itu dengan solusi supaya kamu tetap coba hal baru itu. Aku bilang di awal aja, sebelum kamu kecewa, pasti kamu akan buat kesalahan. Aku pas awal bikin bisnis juga banyak banget buat kesalahan. Tapi, daripada kamu hukum diri sendiri atas kesalahan itu, aku mau kamu ubah reaksi kamu. Di saat kamu tetap berjuang, walaupun kamu udah gagal atau bikin kesalahan, you will feel unstoppable. Kamu akan merasa kamu gak bisa dihentikan. Kamu sepowerful itu loh. Mulai sekarang, bangunlah bukti bahwa kamu tidak bisa dihentikan walaupun kamu gagal atau buat kesalahan. Karena sama halnya dengan disiplin, ketika kamu merasa capek mau nyerah, kamu bisa ingat-ingat lagi. Dulu aku juga pernah buat kesalahan, tapi aku gak berhenti tuh. I am unstoppable, aku gak bisa dihentikan. Kalau anak kamu buat kesalahan, apa yang akan kamu bilang ke dia? Apakah kamu maki-maki dia kayak, ih gimana sih kamu? Gini aja kok gak bisa? Bodoh ya? Enggak dong. Pasti kamu akan bilang, gak apa-apa kok, mami tetap sayang sama kamu bisa coba lagi, kamu hebat mau coba hal baru. Kita semua punya inner child, kayak sisi anak kecil di dalam diri kita. Jadi kamu harus menjaga dan mendukung inner child kamu. Perbolehkan dirimu untuk mencoba hal baru dan buat kesalahan. Have a growth mindset, sayangi dirimu. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu cari tahu apa love language kamu. Apakah itu physical touch, act of service, quality time, word of affirmation, atau receiving gifts. Kalau kamu belum yakin love language kamu apa, klik aja link di komen yang aku pin untuk cari tahu.
Lalu, aku mau kamu treat yourself berdasarkan love language kamu. Perlakukan dirimu sesuai dengan love language kamu apa. Misalnya, kamu physical touch, kamu bisa pergi spa, facial, refleksi, atau olahraga. Kalau love language kamu act of service, kamu bisa ngelakuin sesuatu yang bisa membantu kegiatan kamu sehari-hari. Contohnya, kamu susun jadwal di kalender kamu bersihin kamar, atau kamu beli alat yang bisa bantu kegiatan sehari-hari kamu. Kamu quality time, pergilah solo date. Kamu bisa pergi ke bioskop sendiri, kamu bisa makan ke restoran sendiri, main di arcade sendiri. Have me time, habiskan waktu dengan diri sendiri. Kamu word of affirmation, cobalah refleksi progres kamu selama 3 bulan terakhir. Apresiasi dirimu, akui dirimu tuh udah hebat, udah bisa take action untuk berkembang. Atau mungkin love language kamu receiving gifts, sisihkan uang jajan kamu untuk beli barang yang kamu mau. Perilakukan dirimu sesuai love language kamu, karena kamu pantas disayang. Oke? Self-love itu baru fondasi ya, tapi confidence, kepercayaan diri adalah yang akan membawa kamu semakin dekat ke versi ideal kamu. Maka dari itu, di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana supaya kamu bisa percaya diri. Dan yang aku bagiin itu bukan hanya sekedar kata-kata motivasi, tapi aku akan ubah cara berpikir kamu dan aku akan bagiin kamu langkah-langkah step by step bagaimana supaya kamu bisa menjadi lebih dekat ke versi ideal kamu. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care girlies!